Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri Prasetyo dari Universitas Primageraha. Di video kali ini kita akan mereview sebuah jurnal dimaksudkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh dosen Adisya Maya Andara SPDMM. Dalam kesempatan kali ini kita mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pariwisata terhadap Perdagangan Internasional di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Afinisyar, penelitian pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pariwisata terhadap perdagangan internasional di Indonesia dengan menggunakan data runtut waktu atau triwulan dalam periode 1995 sampai 2012. Pengaruh pariwisata terhadap perdagangan internasional diuji dengan menggunakan Error Correction Model atau ECM. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor dan impor. Yang kedua, dalam jangka pendek jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor dan impor. Yang ketiga, dalam jangka pendek terjadi koreksi fluktuasi atau penyesuaian ketidakseimbangan terhadap tren jangka panjang dari nilai ekspor dan impor Indonesia. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Kontribusi sektor ini yang paling nyata adalah terhadap penerimaan devisa negara. Tambahan devisa dari sektor pariwisata selama ini turut mendukung penguatan cadangan devisa. Posisi cadangan devisa yang kuat pada gilirannya akan mendorong penguatan atau apresiasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, terutama pada US dollar. Sektor pariwisata juga berpotensi mendorong pertumbuhan sektor swasta dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan penerimaan terhadap pajak, terutama pajak tidak langsung. Di samping itu, sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Relevansinya teori perdagangan internasional dengan ekonomi pariwisata telah diakui sejak lama. Pembahasan tentang penghubungan pariwisata dengan perdagangan internasional dalam literatur biasanya mengacu pada dua pendekatan utama. Apa saja? Yang pertama, teori keunggulan komparatif, dan yang kedua, teori Hexer-Ohlin atau HO. Dalam teori keunggulan komparatif, dinyatakan bahwa perbedaan kelimpahan faktor produksi relatif berfungsi sebagai basis utama bagi suatu negara itu untuk melakukan perdagangan internasional. Suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar atau suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih mudah atau lebih efisien dan lebih produktif, dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage atau barang yang kalau dihasilkan sendiri ongkosnya lebih besar. Dalam konteks pariwisata, teori ini berlaku bagi banyak negara berkembang dengan sumber daya pariwisata dan tenaga kerja yang melimpah seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Maladewa, dan juga Kepulauan Karibia. Negara-negara tersebut karena memiliki kelimpahan faktor-faktor produksi untuk mengembangkan produk-produk pariwisata berarti memiliki keunggulan komparatif untuk mengekspor jasa pariwisata. Motif yang dianggap paling relevan dengan perdagangan adalah perjalanan wisata untuk bisnis. Karena kenapa? Karena perjalanan ini merupakan perjalanan atau travel profesional atau professional trip dan biasanya terkait dengan pekerjaan atau jabatan. Wisata bisnis ini tidak hanya dilakukan oleh para pengusaha atau industrialis, melainkan juga dilakukan oleh para pengunjung pemeran.
Pengusaha atau industrialis dan pengunjung pemeran juga bertindak sebagai konsumen atau pembeli dan penjual untuk produk-produk tertentu di negara yang dikunjungi itu. Oleh karena itu, keberhasilan perjalanan bisnis secara langsung akan menciptakan arus ekspor ataupun impor pada periode selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Hasil temuan dari analisis statistik yang telah diuraikan pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang jumlah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perdagangan internasional yang diwakili oleh perubahan nilai ekspor dan impor. Artinya apa? Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara akan mendorong peningkatan nilai ekspor dan impor Indonesia. Untuk setiap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, sekitar 1% itu akan menyebabkan bertambahnya nilai ekspor sekitar 37,69%. Dan sebaliknya, jika jumlah wisatawan mancanegara berkurang sekitar 1%, maka nilai ekspor akan turun sekitar 37,69%. Ceteris paribus. Demikian pula pengaruh jumlah wisman atau wisatawan mancanegara terhadap peningkatan nilai impor. Untuk setiap peningkatan jumlah wisman sekitar 1% akan mendorong peningkatan impor sekitar 40,11%. Dan sebaliknya, jika impor turun sekitar 1%, maka jumlah wisatawan mancanegara akan berkurang sekitar 40,11%. Ceteris paribus. Sementara itu, dalam jangka pendek pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia juga berpengaruh positif nih dan signifikan terhadap pertumbuhan ekspor dan impor. Untuk setiap peningkatan atau penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia sekitar 1% akan mendorong peningkatan atau penurunan ekspor sekitar 7,78%. Demikian pula dengan impornya. Untuk setiap 1% peningkatan atau penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia akan mendorong peningkatan impor sekitar 9,72%. Di sisi lain, pengaruh pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara terhadap pertumbuhan impor juga bersifat inelastis, yaitu sekitar 0,764. Dengan skala elastisitas sebesar ini berarti bahwa untuk setiap 1% peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia akan menyebabkan peningkatan impor sekitar 0,76%. Bagaimana ekspor? Pertumbuhan impor juga tidak terlalu sensitif terhadap pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang datang. Dalam kaitan dengan impor juga terdiri dari koreksi fluktuasi jangka pendek terhadap tren jangka panjang. Bentuk koreksi tren jangka pendek terhadap keseimbangan jangka panjang juga menunjukkan tanda dan arah negatif, namun tidak signifikan dengan kecepatan penyesuaian sebesar 0,0638%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan nilai ekspor dalam suatu periode tertentu dengan tingkat keseimbangan variabel itu sendiri akan semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Temuan lain yang juga menarik dari hasil studi ini adalah bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek pengaruh jumlah wisatawan mancanegara lebih kuat terhadap impor dibandingkan terhadap ekspor, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi masing-masing variabel pada persamaan jangka panjang dan jangka pendeknya. Hal ini berarti bahwa para wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia selain berwisata lebih banyak yang menjadi penjual produk-produk yang dihasilkan dari negara mereka daripada bertindak sebagai pembeli produk-produk yang dihasilkan di Indonesia. Kesimpulannya apa nih? Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada bagian sebelumnya nih, dapat dikemukakan bahwa dalam jangka panjang jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Demikian pula dalam jangka pendek pengaruh jumlah wisatawan mancanegara adalah positif dan signifikan terhadap perdagangan internasional ekspor impor Indonesia.
Namun demikian, dalam jangka panjang pengaruh pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara terhadap perdagangan internasional bersifat elastis. Artinya apa? Pertumbuhan ekspor dan impor sangat responsif terhadap pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara, sementara dalam jangka pendek pengaruh pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara terhadap perdagangan internasional yang bersifat inelastis, yang mengandung arti bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara tidak terlalu responsif ataupun sensitif terhadap pertumbuhan ekspor dan impor. Selain itu, terjadi koreksi fluktuasi jangka pendek terhadap tren jangka panjang dari ekspor dan impor Indonesia. Bentuk koreksi jangka pendek terhadap keseimbangan jangka panjang menunjukkan arah negatif, walaupun tidak signifikan secara statistik, dengan kecepatan penyesuaian berlangsung dalam 1 triwulan. Nah, itu yang terjadi di studi jurnal ini. Caranya apa nih buat pemerintah, buat kita lah sebagai warga negara bisa menyarankan kepada pemerintah, yaitu salah satunya upaya mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang selama ini dijalankan oleh pemerintah perlu diintegrasikan dengan kebijakan peningkatan perdagangan internasional. Yang kedua, mungkin pemerintah itu perlu memberikan fasilitas atau kemudahan kepada para wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, khususnya yang melakukan perjalanan wisata dalam rangka bisnis dan berbelanja produk buatan Indonesia. Fasilitas atau kemudahan tersebut misalnya dalam bentuk tax refund yang diberlakukan semua pintu masuk kedatangan wisatawan mancanegara. Itu cuma dalam pandemi ini semuanya sektor, semua pariwisata melemah di aspek global maupun di dalam Indonesia sendiri. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata salah. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.